Shalom, selamat malam buat kita semua. Saya mau menyapa kita, adakah kita merasa lelah sepanjang minggu ini dalam seluruh aktivitas hidup kita, khususnya bagi kita para hamba Tuhan? Adakah kita merasa lelah di dalam pekerjaan pelayanan kita? Adakah kita merasa jenuh, merasa capek, dan pinginnya berhenti untuk sementara? Tapi malam hari ini saya hadir agar kita tidak menjadi letih, agar kita tidak menjadi give up, tetapi agar kita tetap terus memberikan respon yang positif kepada Tuhan yang sudah mempercayakan apapun kepada kita, secara khusus jenis pekerjaan pelayanan kita. Malam hari ini saya sengaja mau menyapa seluruh rekan-rekan anggota Gerakan Doa GODKKMI. Ya, saya mau menyapa engkau para sahabat yang terlibat dalam Gerakan Doa GODKKMI dimanapun engkau berada. Mungkin hari-hari ini kita melihat bagaimana koordinator kita begitu antusiasnya mengarrange, membuat ibadah-ibadah kecil. Ya memang ibadah kecil karena maksimal peserta, karena itu lewat video call WhatsApp hanya 8 peserta. Tapi dari pagi hari sampai malam hari kegiatan itu terus dilakukan. Yang utamanya adalah doa. Ketika kemudian doa sudah dijalankan, lalu seluruh doa diteguhkan lewat pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap gerakan doa, gerakan orang diberkati, kasih Kristus memulihkan Indonesia, itu akan benar-benar terwujud seiring selesainya pandemi COVID-19. Harapan saya, biarlah gerakan doa GODKKMI terus bergerak, terus maju, dan biarlah apapun update kegiatan bisa disiarkan. Saya berdoa semua aktif, semua boleh berseru. Bahkan jika memungkinkan, ibadah-ibadah kecil per 8 orang lewat video WhatsApp bisa dibentuk. Mungkin para hostnya boleh ditambah. Jadi setiap jam ibadah ada 5 host, itu sudah 40 orang yang beribadah. But anyway, saya berdoa Tuhan memberkati gerakan doa GODKKMI, dan saya ada di dalamnya, dan saya bersukacita ada di dalamnya. Dan mari kita terus berdoa Tuhan Yesus memulihkan Indonesia lewat gerakan kita. Ada banyak gerakan-gerakan doa, dimulai JDS dan seterusnya, itu kita dukung sepenuhnya juga. Tapi biarlah lewat apa yang Tuhan percayakan pada kita, lewat gerakan doa GODKKMI, kita bisa bergerak maju, dan kita tidak menjadi letih, dan kita tidak menjadi jenuh, karena kita tahu tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita pribadi lepas pribadi. Nah, ketika saya bertanya tadi, apakah kita letih sepanjang minggu ini, dan saya berharap kita tidak, lalu itu semua bergantung kepada respons. Ya. Hari ini, malam ini saya mau mengajar kita tentang respons. Menyikapi apa yang telah Tuhan percayakan pada kita. Saya mau memberikan sebuah tema respons. Mari kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya,
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari kamu yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. So, secara khusus gerakan doa GOD KKMI, tidak ada kata lelah, tidak ada kata menyerah. Sebab dasar kita berbicara malam hari ini tentang pekerjaan pelayanan dan gerakan doa yang kita sedang melakukan. Walaupun sebahagian besar kita belum saling mengenal, hanya mengenal di dunia maya. Saya mau kasih tahu ayat 1. I think it's more than enough for us to move onward, to keep moving. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Siapapun kau koordinator di GOD KKMI, jangan pernah GR, jangan pernah besar kepala pula. Tapi tetaplah rendah hati, kerjakan. Dan responnya adalah di ayat 7. Bahwasanya dikatakan di ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kita bisa mampu sampai hari ini karena kita punya kekuatan yang datang daripada Allah. Sahabat, khususnya komunitas gerakan doa GOD KKMI, dimanapun engkau berada, mari hari lepas hari antusias, hari lepas hari bersemangat, hari lepas hari engkau terus cari wajah Tuhan. Diundang ibadah atau tidak, tetapkan standarmu. Mungkin pada satu hari itu engkau pastikan engkau berdoa buat Indonesia, karena kita mau Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Dan besar harapan kita, berlalunya pandemi COVID-19 akan membuat Indonesia juga dipulihkan. Tetapkan waktu. Dan jika engkau mendapatkan panggilan, undangan untuk ibadah bersama, itu adalah sebuah kasih karunia, kemurahan Allah, hargai itu. Dan berserulah kepada bangsa Indonesia lewat doa-doa kita. Karena saya terlalu percaya, lebih daripada apa yang kita doakan, Tuhan pasti kerjakan. Karena biarlah, tidak hanya di dalam doa kita memperlihatkan kebaikan kita, tidak hanya di dalam doa kita memperlihatkan respon kita, tapi dalam hidup kita sehari-hari, kita harus menjadi berkat. Berkat bagi suami, berkat bagi istri, berkat bagi anak, berkat bagi keluarga, dan seterusnya. Maka kita sebagai komunitas gerakan doa GOD KKMI, perhatikan firman Tuhan ini. Sebab janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu berbuat baik, tidak hanya dalam doa, tapi dalam realitas hidup sehari-hari kita. Kita akan menerima yang baik daripada Tuhan. Dan yakini itu. Sebab segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sehingga saya mau katakan, tidak ada alasan untuk lelah. Tidak ada alasan untuk give up, jenuh, dan menyerah. Tapi respon kita hari ini adalah kita akan terus dan terus. Karena kita tahu itu kemurahan Allah, itu karunia daripada Allah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Tidak hanya gerakan doa GOD KKMI, tapi semua yang boleh melihat siaran ini. Sampai di sini pertemuan ini. Tuhan Yesus memberkati.